Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada Jumat yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul di Masjid Raya Ahmad Yani guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat yang beriman, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah. Tentu dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan tercurah pula kepada kita semua yang senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kami membacakan beberapa laporan, kami mohon kiranya kita aturkan saf dulu. Untuk itu bapak-bapak yang ada di belakang, mohon bila berkenan boleh maju di depan. Kita isi saja saf-saf yang kosong. Silakan bapak-bapak yang ada di belakang, karena ibu-ibu juga ada yang ikut sholat bersama dengan kita. Mohon kiranya bisa maju di depan. Kita isi saja yang kosong-kosong, supaya sebentar nanti pada saat sholat atau khotib kita tidak disibukkan lagi dengan masalah soft. Jadi kiranya boleh maju, diisi saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kemudian untuk handphone mohon juga supaya di silent atau dimatikan sejenak guna kekhusyuan kita dalam beribadah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami akan laporkan untuk infakas Masjid Raya Ahmad Yani bahwa saldo tanggal 20 Maret 2025 berjumlah 12.737.679 rupiah. Uang masuk berjumlah 4.439.000 rupiah. Pengeluaran berjumlah 14.500.000 rupiah. Sehingga saldo akhir sampai tanggal 27 Maret 2025 berjumlah 2.676.679 rupiah. Itulah uang kas Masjid Raya. Atas nama pengurus mengucapkan terima kasih pada jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala amal-amalnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang akan memberikan khutbah atau yang bertindak sebagai khutib pada Jumat hari ini, yakni Bapak Dr. Andes Haji Kudatu Kalang MPD. Beliau adalah salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan imam adalah Ustadz Abdurrahman SHI. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra siyam li ummati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tasliman katsira, amma ba'du. Fa ayyuhal hadirin, usikum wa iyai bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menandai perjalanan hidup kita ini dengan upaya senantiasa meningkatkan iman, kepercayaan, keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta, termasuk kehidupan kita, termasuk kita umat Rasulullah SAW yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan yang suci, bulan Ramadan, yang tinggal 2 atau 3 hari ke depan akan kita khatam. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kurun waktu yang kurang 2 atau 3 hari ke depan kita akan berpisah dengan Ramadan. Kita kembali menyimak sedikit tentang surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaisa wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ayat ini populer. Semua kita mengetahui bahwa ini ajakan Allah untuk kita, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Kalau menyebut Ramadan, selalu yang terlintas adalah magfirah, di samping rahmat dan itqu minan nar, yang walaupun hadis ini dhaif, hadis ini lemah, tetapi tidak mengapa untuk menjadi motivasi bagi kita. Tetapi saudara, begitu kita menyebut magfirah, ampunan Allah, hati kita senang bahwa pasca Ramadan umat Nabi Muhammad yang berpuasa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berdoa insya Allah seperti itu. Tetapi para ulama, jumhur ulama memberikan peringatan kepada kita. Apa sih yang dimaksud dengan magfirah itu? Apa yang dimaksud dengan ampunan? Apakah kita berpuasa menahan lapar dan haus dan segala yang membatalkan puasa itu mendatangkan magfirah? Kalau begitu murahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan begini, magfirah itu bermakna taubat. Magfirah itu bermakna jihad, bermakna melaksanakan dinul Islam secara totalita. Magfirah itu kalau diurai sedikit, dia bermakna sholat, dia bermakna zakat, bermakna infak, bermakna sedekah, bermakna haji dan umroh, bermakna akhlakul karimah, bermakna menghilangkan kebiasaan dengan kata-kata kotor. Magfirah bermakna menghilangkan kebiasaan gosip, gibah, menggunjing, memfitnah, menghancurkan nama orang lain, nama baik orang lain. Berburuk sangka, menghilangkan sifat amarah. Semuanya ini bermakna magfirah apabila kita mengamalkannya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menegaskan as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai dari segala sifat dan perbuatan yang buruk. Nah, berarti kalau demikian magfirah itu luas. Keluasannya seperti apa? Kita melaksanakan sholat tarawih pada bulan suci Ramadan, apakah mendatangkan magfirah? Belum. Apabila kita berjanji dengan Allah bahwa sholat tarawih ini adalah tarbiyatul Islam kepada umat Muhammad, sebagai latihan agar supaya pasca Ramadan tidak ada lagi yang mengabaikan sholat 5 waktu. Ini maknanya. Kenapa ada sholat 8 dan 20, 36 sampai 49 pada masa sahabat?
Umar bin Khattab menegaskan begitu banyaknya lebih baik ambil yang tengah-tengah aja, yang 20 rakaat. Ada yang mempertahankan tetap 8 rakaat karena sunnah Rasul. Katanya di luar dan di bulan suci Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat sampai 13 rakaat. Itu no problem bagi kita sekarang. Kenapa khotib bilang tidak ada masalah di situ? Sekarang Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan sholat tarawih 10 rakaat. Setelah khotib tanyakan kepada teman yang jadi ulama di Masjidil Haram, ada apa? Para ulama Haramain mengambil kebijakan ini untuk memfokuskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berdoa kepada Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, daripada memulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan jumlah total 23 rakaat. Masya Allah. Disinilah khotib ingin mengupas sedikit tentang maghfirah itu, bahwa maghfirah tidak ditentukan, hanya ditentukan oleh takbiratul ihram diakhiri dengan salam yang bermakna ruk'an sujadah. Tidak sebatas itu. Apalagi kalau sampai motivasi ibadah kita berakhir pada malam hari raya Idul Fitri, setelah sunnah Rasul melaksanakan sholat tarawih selesailah sudah namanya ruku dan sujud. Na'udzubillahi min zalik. Kalau demikian tentunya maghfirah Allah belum menjadi milik kita. Bagaimana puasa yang ditegaskan dengan ayat Al-Quran walitukmilul iddata, hendaklah kamu lengkapi bilangan puasa kamu. Maksudnya apa ini? 29 atau 30, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah apakah setelah bulan penempaan diri kita berpuasa 30 hari, setelah mulai bulan Syawal sampai bulan Ramadan yang akan datang, kita tetap berada di dalam ibadah puasa. Yang namanya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, yang kelihatannya sederhana, tetapi hakikat dari 29 atau 30 hari adalah menuju pada ibadah puasa sunnah itu. Sebab hasil dari penelitian ilmiah untuk apa puasa 30 Ramadan dari aspek medis, bahwa ternyata hasil penelitian mereka yang ada jurnalnya, bahwa di dalam 1 tahun itu perlu ada detoksifikasi selama 30 hari, bahwa di dalam 1 bulan perlu detoks 8 kali. Apa itu? Senin Kamis kali 4 minggu sama dengan 8 hari. Ini hasil penelitian, saudara. Maka begitu simbiosisnya antara pelaksanaan puasa yang berujung pada makna bahwa tidak berhenti sampai pada puasa ayyam ma'dudat 29 atau 30 hari, tetapi setelah itu tetap kita berpuasa sesuai dengan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan maghfirah dari akhlakul karimah kita, dari zakat dan infak sedekah kita, dari infak dan sedekah adalah inti dari makna kehidupan sosial. Nabi Muhammad memberikan motivasi, siapa yang memberikan buka puasa maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuka puasa itu. Ini motivasi untuk kita, walaupun tetap nilai pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk diberikan
langsung ganjarannya oleh Allah sendiri, tidak diwakilkan kepada malaikat. Luar biasa Ramadan. Tetapi maknanya apa? Kalau kita ingin mendapatkan magfirah dari perbuatan itu, maka untuk memberi tidak sebatas pada bulan suci Ramadan. Untuk memberikan infak, sedekah dan zakat tidak sebatas di bulan suci Ramadan. Para agenia menjelang Idul Fitri meramaikan bank untuk menukar uang dengan pecahan puluhan ribu, 20-an ribu. Ini luar biasa. Begitu ditanyakan untuk apa? Untuk zakat kepada anak-anak begitu mereka pesir di rumah. Allahu Akbar. Luar biasa. Insya Allah mabruk. Tetapi maknanya tidak sekedar itu. Sesudah bulan suci Ramadan, bagaimana umat Islam membangun ekonomi keumatan melalui infak, sedekah dan zakat, melalui Basnas yang sudah diatur oleh pemerintah secara undang-undang sah, dan semua pergerakan Basnas itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu maknanya. Jadi al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu makna daripada kita memberi zakat, infak dan sedekah pada bulan suci Ramadan untuk kita warnakan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat sesudah Ramadan itu sendiri. Saudara-saudara, magfirah melaksanakan dinul Islam tentang haji dan umrah. Yang menjadi ajaran Ramadan kok ada dinul Islam, ada juga yang berumrah di bulan suci Ramadan. Ini maknanya apa? Orang yang berumrah dan berhaji itu kemanfaatannya bukan masalah sah tidaknya rukun umrah dan haji mereka, bukan itu. Tetapi mereka setelah kembali, apakah mereka bisa memberikan kontribusi kehidupan yang sunnah kepada teman-teman yang ada di kampung? Apa itu? Umrah mabrur dan haji mabrur. Adakah di ajaran puasa? Ada. Apa itu? Apa itu? Afsus salam. Tanda-tanda haji dan umrah mabrur itu adalah menebarkan kedamaian. Tutur katanya diatur. Yang biasa sering mengiris hati orang lain, begitu balik dari Makkahul Mukarramah tidak ada lagi kata-kata yang merusak kebersamaan. Wa it'amut ta'am, dan memberi makan kepada orang yang lapar. Ajaran puasa dengan memberikan futur yang oleh Ustadz Sofyan Lahilote supaya di masyarakat disosialisasikan di Sulawesi Utara ini, yang tadinya istilahnya takjil. Wasilul arham, dan pererat tali kasih sayang. Ini haji mabrur, saudara. Adakah di bulan suci Ramadan? Ada. Bahwa puasa itu tidak akan diterima kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus. Wasallu bil lail wan nasu niyamun, dan salatlah kamu pada malam hari ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Apa ini? Kita bangun sahur. Sebelum kita makan sahur, kita sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Kita sholat sunat tasbih, kita sholat hajat, kita sholat taubat. Itu maksudnya. Kalau umroh di Ramadan, terus ada yang berhaji, ini dianjurkan. Untuk apa? Kalau kita laksanakan ini, dan semuanya di dalam ajaran Ramadan ada. Kita lakukan ini semuanya. Disitulah letak
dekatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sedikit dipertegas lagi oleh Allah Rabbul Izzah. Kalau begitu, orang yang berpuasa ini tujuannya adalah untuk menjadi takwa. Iya. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun, yang sesungguhnya puasa itu tidak hanya untuk membentuk insan yang bertakwa, tetapi insan yang selalu bersyukur. Nah, di sini Allah menjelaskan sedikit. Kalau demikian, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tadi sudah disebutkan berinfak, bersedekah itu adalah hakikat dari ajaran maghfirah. Tapi ini Allah di sini lebih menekankan begini. Ya, orang yang bertakwa itu ialah yang mampu memberikan infak di kala lapang, di kala kaya, dan di kala sempit, di kala miskin, fakir, dia berusaha untuk infak. Tanda orang bertakwa. Wal qaziminal ghaiz, lebih dikhususkan oleh Allah, mampu menahan amarah. Walaupun dia diberi kesempatan untuk boleh marah, ada peluangnya untuk marah, tetapi dia kendalikan nafsu amarahnya. Inilah ciri orang bertakwa. Yang ketiga, wal afina anin nas, dia mampu memaafkan seseorang apabila yang bersangkutan berbuat salah, dia langsung memaafkan. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ada satu hadis yang khotib ingin sampaikan pada kesempatan ini. Bagi siapa yang mampu menahan amarahnya, jaminan Allah begini, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ini hadisnya sahih. Barang siapa yang mampu menahan dan mengendalikan rasa amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan amarahnya, namun ia tahan dan ia kendalikan amarahnya, maka Allah Azza wa Jalla akan panggil ia dengan panggilan khusus pada hari akhirat nanti, di depan umum, depan seluruh makhluk, dan dia diberi kebebasan untuk memilih siapa saja yang ingin ia jadikan pasangan dari seluruh para bidadari surga. Luar biasa. Pada akhirnya khotib menyampaikan bahwa maghfirah maknanya seperti itu, seperti yang kita sudah simak bersama. Kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan kesabaran serta kekuatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tawfiqil wa taqabbal minni wa minkum tilawatan munasamil alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarana an nusyara bil intifa'i bid dunya minat thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tasliman katsira, amma ba'du. Fayal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allati minhum ya qadiyal hajat. Allahumma adhilna mudalla sidqi wa akhrina murajja sidq waj'al min ladunka sultanan nasira.
Allahumma inna nas'aluka afwal afiyah fid din wad dunya wal akhirati wal mali wal akhli. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi wal 'adli wa la zikrullahil akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus rapatkan shaf demi kesempurnaan salat kita. Shaf-shaf yang kosong agar segera diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع
الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إنه الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إنه الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إنه الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام.
فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعفاف والغنى. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.